Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Khususnya pada detik ini Allah mudahkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita untuk datang di rumah Allah, Masjid Namira, untuk mewujudkan tujuan kehidupan kita, ta'abbud ilallah, mengabdi hanya kepada Allah, dan sejenak meluangkan waktu setelah menegakkan ibadah yang paling pokok dan utama, mewujudkan tauhid kita kepada Allah, yaitu as-salat. Kita luangkan sejenak waktu kita untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal, hingga akhir hidup kita kelak di dunia ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis pintu neraka yang dilewati oleh orang-orang khusus sesuai dengan perbuatan mereka ketika di dunia. Ada pintu Jahannam, ada pintu Ladha, ada pintu Sa'ir, ada pintu Saqar. Fa insyaallah malam ini kita akan pelajari salah satu di antara pintu neraka, yaitu Al-Hutama. Kenapa kita harus mengetahui? Karena cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita membaca dan merasakan betapa dahsyatnya neraka. Karena kita mengimaninya dan berusaha untuk mengetahuinya secara hak. Jangan sampai antum ingin melihat, meyakini dengan melihat langsung. Ada ainul yakin, ada hakul yakin. Cukup hakul yakin saja. Antum meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Sebagaimana kita meyakini Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran kita akan takut dengan neraka. Jangan pengen melihat langsung. Kalau melihat langsung berarti bagaimana? Bakal melebu. Orang yang mau memasukinya pasti melihat dengan mata kepalanya. Ini yang berbahaya. Aku kok kepingin terus pintu Hutama itu sing endi. Berarti kalau pengen tahu, nanti pengen masuk. Cukup kita mengetahui secara hak yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikian pula pintu-pintu yang lain. Karena kita diperintah untuk takut kepada neraka dengan membaca Al-Quran itu. Ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Fattaqun nar, peliharalah diri kalian dari neraka. Itu sudah jelas. Maka kita beribadah kepada Allah. Di dalamnya ada yang bernama al-khauf, yaitu takut. Di samping al-khauf ini harus seimbang dengan ar-raja, yaitu berharap. Itulah salah satu di antara rakaizul ubudiyah, yaitu pilar-pilar ibadah. Karena manusia itu
harus mengabdi kepada Allah, melengkapi pilar-pilar ibadah. Ada cinta disertai dengan perendahan diri. Ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhulli. Ada juga al-khauf ma'ar raja, takut dan berharap. Jangan sekedar ibadah karena cinta saja. Maka dusta kalau ada orang yang mengatakan aku beribadah bukan karena berharap surga, dan aku beribadah bukan karena takut neraka. Aku beribadah hanya karena cinta. Seandainya Allah memasukkan diriku ke dalam neraka tapi Allah ridho, maka aku rela. Kok ono mlebu neraka Allah ridho, berarti Allah tidak ridho. Ini bualan-bualan sufiyah. Maka harus pilar ibadah itu sempurna, lengkap. Salah satu di antaranya yaitu apa? Al-khauf. Takut. Di antara wujud takut kepada Allah itu takut kepada siksanya, takut kepada azabnya. Salah satu di antaranya takut kepada azab dan siksa, takut kepada neraka. Bagaimana mewujudkan rasa takutnya? Mengilmuinya. Orang kalau tidak mempelajari, tidak mengilmuinya, gak duwe wedi. Kayak biyen sampean cilik iku lho. Tau ndelok komik neraka. Zaman biyen komik neraka iku. Sing biasanya ngedu jangkrik engko ngedu sampean. Itu aja kita sudah ada rasa takut dulu waktu kanak-kanak. Akhirnya gak wani ngedu apa? Jangkrik gara-gara lihat komik itu. Jangkrike gede, menungsoe didu. Berarti sampean kok nek sirahe jangkrik digawe kili. Sirahe jenengan nggih digawe kili pisan kok. Ada nuansa seperti itu ketakutan kita. Itu baru gambar bagaimana dengan dahsyatnya neraka yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Supaya kita takut. Di antara pintu neraka itu disebut dengan Al-Hutamah. Disebutkan di dalam surah Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Humazah. Pada mulai ayat pertama. Di akhir dari surah ini, Al-Humazah, disebutkan nama Al-Hutamah. Allah awali dalam ayat pertama, Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka, likulli humazatin, bagi setiap pengumpat, al-lumazah, dan pencela. Apa bedanya mengumpat dan mencela? Halo? Ngumpat itu nek jare wong Lamongan meso itu gurung karuan ana wonge. Tapi kalau mencela berarti ada objeknya. Ada subjek, ada objek. Maka pencela itu subjeknya, objeknya ada. Berarti ada yang dicela. Tapi kalau pengumpat, boleh jadi orangnya nggak ada, objeknya nggak ada, tapi hobinya meso, kalau kaine so, kalau kaine so, kepethuk konco so. Oh, porek suwe iku rek. Aku gak wani nyontoi. Bahaya. Soto. Iku lak panganane wong Lamongan iku lah. Jadi karena udah hobi. Sekalipun diteliti, orang mengumpat meso itu ada macam-macam. Ada meso keakraban. Ada meso marah. Intonasinya beda. Terlepas dari intonasi beda atau tidak, terlepas itu disertai dengan kemarahan atau tidak, tapi itu termasuk pengumpat. Bisa jadi istilahnya juga beda. Bukan ala Surabayaan, Lamongan. Tapi kadang mengumpat itu menyebut nama-nama hewan.
Dientekno kabeh sabon binatang itu disebuti sitok-sitok. Ya, mulai yang kaki 2 sampai kaki kaki piro? Disebut kabeh. Ini pengumpat. Karena sudah hobi, sudah mulutnya ini tidak terkontrol. Demikian pula lumazah, yaitu pencela, celaka orang ini. Bisa jadi yang dicela bukan manusia. Bisa jadi yang dicela itu adalah sesuatu apapun. Kadang makanan dicela, kadang minuman dicela. Walah nek model ngene aku yo iso dicela. Dapat makanan enak dicela, apalagi enggak enak iki panganan opo iki. Enak pun dicela koyo ngene aku yo iso. Dicela senenge maido. Kuwabe dipaidoi. Ini pencela ini bahaya. Allah katakan dengan kalimat wailun, celaka. Para mufassir menjelaskan makna wailun dalam Quran banyak. Wailun itu bukan seperti orang yang mengatakan well, neraka well, nggak ada neraka well. Wailun itu sebuah lembah yang ada di dalam jahanam. Ceruk lembah yang dalam. Jadi umpama siksa ini siksa khusus. Tempat itu disebut dengan wail. Diartikan dalam banyak ayat yaitu apa? Kecelakaan atau celaka. Demikian pula di dalam sebuah hadis Nabi SAW juga pernah mengatakan wailun, celaka man ahdatsal hadis, orang yang berkata-kata, mengucapkan sesuatu liyudhikal qaum, dengan tujuan untuk membuat orang tertawa, wa huwa yakdzibu, padahal dia berdusta dengan ucapannya itu. Tujuannya baik tapi caranya salah. Tujuannya menyenangkan hati orang tapi membohongi, bojui. Orang seperti ini celaka. Nabi mengatakan wailullah, wailullah 2 kali ditutup setelah beliau mengatakan wailun, celaka. Di akhir hadis itu disebutkan celaka baginya, celaka baginya. Kira-kira ini profesi apa, Pak? Tujuannya menyenangkan orang, liyudhikal qaum, membuat orang tertawa, senang, tapi dia bohong, buat cerita dusta. Kira-kira ini apa, Pak? Pelawak, selain pelawak apa? Kampanye. Iki wis wayahe ta durung iki. Tapi yo sering nyenengno. Wong dikasih ansor angin surga, iya kan? Bareng gak dadi, ojo meneh gak dadi yo kadang lali. Ya bisa jadi masuk kategori, masuk kategori ini. Apa itu istilahnya? Companion. Ya itu. Bisa jadi. Atau pelawak itu wujudnya kalau mungkin orang-orang dulu itu istilahnya apa? Sekarang kan pelawak, ada bahasa kerennya stand up komedi. Nek zaman biyen, zaman mbah-mbah sampean niku apa istilahnya? Dagel. Dagel itu bagian dari acara. Acara apa? Yolodruk. Hati-hati sampean niku. Wong sing dirungokno lodruk apa meneh wis moh nyebut jeneng aku. Soalnya wis terkenal itu ya. Nah ini kadang-kadang dusta. Dusta itu bukan hanya kata-kata, tapi juga dusta itu perbuatan. Asli lanang macak do. Dusta atau tidak itu? Dusta.
Wong lanang didandani kaya wedok, tujuane nyenengno wong. Wailun, celaka baginya. Ini contoh dalam hadis bahwa kecelakaan itu bukan hanya bagi orang-orang yang melakukan dosa secara verbal, secara ucapan kata-kata, tapi juga ada perbuatan. Nah, dalam ayat ini disebutkan likulli humazah, bagi para pengumpat, ahli meso dan pencela, ahli maido. Ini salah satu ciri dari orang-orang yang diancam oleh apa? Al-hutama, neraka melalui pintu al-hutama. Perbuatan mereka yang kedua diancam dengan hutama. Apa itu? Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ngelumpukno dhuwit niku angsal napa mboten? Iki sampean ngelumpukno ya gak ngumpul-ngumpul. Lang butuhane akeh. Semua orang itu punya keinginan untuk mengumpulkan harta. Itu sudah fitrahnya. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Itu kecenderungan manusia. Cenderungnya apa? Mereka berbangga-bangga diri. Wa tafakhurun, bangga. Al-fakhra, bangga. Bukan hanya bangga, tapi apa? Watakatsur, yaitu banyak-banyakan fil amwal wal aulad, dalam urusan harta dan anak. Banyak-banyakan di sini harta. Apa? Jor-joran, ake-akean omah, ake-akean mobil, ake-akean duit, ake-akean temenan. Walah gayamu tok siji ae kok ngono kok ngomong ake-akean. Ake-akean nomor telepon tok sampean niku. Enggak boleh, kalau istri jelas halal. Ojo ake-akean gendaan, dosa. Hobi kok ngelumpukno jenenge wong wedok. Tapi itulah yang namanya manusia, berlomba-lomba dalam urusan dunia, memang begitu. Dan itu digambarkan seperti petani. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatuh. Digambarkan seperti petani yang bangga dengan tanam-tanamannya yang hijau rano setelah mendapatkan curahan air hujan. Tapi tidak lama lagi tanamannya pun akan kuning dan hancur. Begitulah kehidupan dunia. Nah, manusia memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan harta. Masalahnya di sini apa? Wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Padahal yo bendino dihitung, wis ngerti jumlahe pira, yo sik dibuka, didelok maneh, dihitung maneh, dibuka maneh, didelok maneh. Iki wis pira rek bungae, meneh dadi pira, mben dadi pira, dihitung. Setahun pira, 2 tahun dadi pira, 3 tahun pira. Padahal sebetulnya dia tahu, apalagi di zaman sekarang dengan kecanggihan sistem teknologi, orang cukup dengan klik saja sudah tahu berapa jumlah duitnya, berapa jumlah asetnya, berapa jumlah hartanya. Dia lupa hanya menghitung-hitungnya, tapi tidak diinfakkan di mana? Di jalan Allah. Infakkan di jalan Allah. Terutama pertama untuk kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Ada urut-urutannya. Cuman yang lupa kadang
menginfakkan harta kepada orang dekat dan yang paling dekat, terutama kepada ibu dan bapak. Kadang-kadang lupa, punya orang tua, punya ibu, punya bapak, tapi pelit kepada orang tuanya, bahkan lupa memberikan nafkah. Padahal selama orang tua masih ada, kita tetap wajib memberi nafkah. Sekalipun punya istri, sekalipun punya anak. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Mereka bertanya, yas'alunaka madza yunfikun. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Qul, kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, ma anfaqtum min khairin, apa saja di antara harta yang baik-baik itu hendaklah kau infakkan untuk siapa? Falil walidain, kedua orang tua, wal aqrabin, baru orang-orang dekat, termasuk orang dekat, istri dan anak, baru kemudian saudara, terus saudara jauh, saudara dekat, saudara jauh, baru kemudian wal yatama wal masakin, anak yatim, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan juga orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Lah kadang orang itu Pak Nun Sewu nek ambek konco royal, nek ambek konco loman, tapi kadang mbek dulur dhewe karib kerabat almet dit walqi kir wal bakhil. Wis terusno wae iku sebutane. Kadang-kadang saudaranya datang, Pak. Awas iki teko iki. Paling utang maneh. Bawaannya sudah apa? Negatif. Su'dzon. Padahal ternyata datang bawa oleh-oleh. Su'dzon. Akhirnya dia datang ditinggal pergi, yang enggak dapat rezeki. Jangan su'dzon dulu. Bisa jadi orang datang itu membawa rizki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Sekalipun bahkan dia seandainya mungkin datang, mungkin pinjam duit, pinjam sesuatu, ingat itu rizki pahala. Karena hakikat meminjami itu berarti kita bersedekah. Selama apa yang kita pinjamkan tidak dikembalikan, mungkin 1 hari, 2 hari, sepanjang itu kita berarti dinilai sedekah sebesar nilai pinjaman itu. Apabila kita bebaskan apa yang kita pinjamkan, dia akan menjadi naungan. Zillun yaumal qiyamah, naungan di hari kiamat. Nek ikhlas, merelakan dan meridhoi pinjamannya itu tidak minta untuk mengembalikan, diikhlaskan. Tapi kalau tidak, eman rek nek tak ikhlasno, akeh lek utangi. Tapi masih tak beri tempo, kapanpun. Kalau seandainya dia bayar tak terima, sak bisa-bisanya dia bayar. Berarti selama perjalanan hidupnya, waktu demi waktu, di mana dia belum bisa bayar, selama itulah kita dianggap bersedekah. Ini diantara infak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan lupa menginfakkan di jalan Allah. Jangan sekedar dihitung. Begitu dihitung banyak sekali. Apalagi nisabnya sudah ada, wajib mengeluarkan zakat. Begitu dihitung, eman rek zakatnya sakmene. Dulu waktu duitnya masih sedikit, punya duit 1 juta, 2,5%-nya kecil nggak Pak? Berapa? 2,5% dari 1 juta, 25.000. Alah, mek selawe nyok. Begitu duitnya 1 miliar,
2,5% berapa? Berapa? 25 juta. Kira-kira eman nggak mengeluarkan zakat sebesar itu? Halo? Eman rek iki kene tak gawe tuku sapi. Nek gak tak gawe tuku sapi kene tak gawe tuku sepeda lis. Sayang. Apalagi sudah sampai ratusan juta dan seterusnya. Akhirnya manusia enggan mengeluarkan zakat atau menginfakkan di jalan Allah yang sunnah, yaitu berupa sedekah. Jadi hidupnya terus menghitung-hitung hartanya, lupa mengeluarkannya, sehingga diancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka duit, emas, perak, hartanya itu akan dibuatkan alat untuk membakar tubuhnya, menyetrika dahi, lambung, dan punggungnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-34 dan juga 35. Di ayat 34 diawali dengan kalimat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dinar dan dirham, niku nek riyen, karena alat tukarnya adalah emas perak, dinar dirham. Nek sakniki napa? Bisa dolar, bisa real, bisa rupiah, bisa rupiah. Walaupun zaman sekarang mata uang itu mungkin sudah tidak dinilai padanannya dengan emas, karena keberhasilan Yahudi merusak sistem ekonomi Islam, sehingga uang sekarang ini beda dengan uang zaman dulu. Kalau dulu nilai intrinsik dengan nilai nominal sama. 1 dinar adalah 4/4 gram emas murni. Seandainya 1 dinar ini dibakar, mungkin bentuknya berubah. Yang asalnya ada gambarnya, ada tulisannya, dibakar, meleleh, bentuknya berubah, tapi nilai emasnya tetap sama atau tidak? 4/4 gram emas. Itu namanya nilai intrinsiknya sama. Beda dengan uang sekarang, punya duit 100.000. Coba obongen. Mari ngono tukokno segoboran. Sampeyan dipisui sing dodol. Sampeyan niku aja ngenyek. Sampeyan tuku segoboran kok gawe awu. Pakai abu. Loh, Bu, niki abune 100.000 iki, Bu. Mau atau tidak? Enggak mau, sudah berubah. Antara kertas, nilai kertas itu dengan nilai nominalnya. Mek kakean ongko, kakean nol. Piro nole? Nolnya berapa? 100.000. Ada 5 nolnya. Kakean nol. Tapi begitu dibakar gak ada nilainya sama sekali. Ikhwatal iman, azani Allah. Ini keberhasilan orang-orang kufar, terutama al-Yahud, mengacak-ngacak sistem ekonomi Islam. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini duit sudah tidak bisa dirasakan. Biar sampai nyambut gawe bayaran, nikmat ketika bayaran ngitung duit, gayai. Iya kan? Sekarang bayaran kroso enggak? Wis tak transfer, delokan. Jadilah uang namanya apa? Uang digital. Ini sistem yang menggiring manusia nanti apa? Segala kehidupan dunia ini nanti digiring kepada ilusi. Nah, kalau akun kita dimatikan bagaimana? Kalau semua orang nanti pada harus wajib memakai uang elektronik sebagai sebuah kewajiban zaman yang tidak mau harus diikuti. Disinilah peluang besar untuk terjadinya penguasaan, penjajahan, bahkan puncaknya perbudakan.
Ini sistem yang memang untuk menggiring manusia kepada perbudakan, yang akhirnya manusia nanti takut dalam kehidupan dunia ini, bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada makhluk. Wedi gak mangan, wedi gak ngombe, wedi gak nyambut gawe. Akhirnya manusia bukan takut kepada Allah dan azabnya, tapi takut kepada makhluknya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Tetapi ayat ini tetap akan berlaku. Sekalipun orang zaman sekarang belum tentu punya emas, belum tentu punya perak, ataupun punya tidak seberapa. Maka siapapun yang sudah ditetapkan hartanya sepadan dengan nilai emas dan perak, dan dianggap sudah mencapai nisab, wajib baginya mengeluarkan zakatnya. Apalagi seorang petani yang tidak mungkin zakatnya itu diserupakan dengan sesuatu yang abstrak, karena tetap saja hasil pertanian, ya tetap zakatnya hasil pertanian, tidak akan bisa dirubah dengan apa? Dengan elektronik dan sebagainya. Tetap, kalaupun nanti harus menzakatinya dengan uang atau dengan yang semisalnya. Maka Allah Jalla wa'ala mengancam bagi mereka yang wajib membayar zakat tapi tidak dikeluarkan. Yauma yuqma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan di dalam neraka jahanam, orangnya belum sampai ke jahanam. Jahanam di sini tidak lain adalah neraka. Orangnya masih di padang mahsyar, hartanya dipanaskan di dalam jahanam, diambil setelah panas, full bed. Jadi panasnya sudah maksimal, baru dinyoskan kemana? Fatuk wajibahuhum, ke dahi mereka, ke jidat mereka, dinyos nonang batue jos. Wajunubuhum, lambungnya nyos. Waduhuruhum, dan punggungnya. Walaupun dalam hadis Muslim disebutkan hanya dua, junubuhum waduhuruhum. Jibahuhum tidak ada. Tapi kalau menurut ayat ini lengkap tiga-tiganya, jidat, lambung, punggung. Dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini dulu yang kau simpan, tidak kau keluarkan zakatnya. Pendino mau hitung, gak mau tokno zakati. Fadzuku ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang dulu kau simpan dan tidak kau keluarkan dia di jalan Allah. Dalam surah 70, surah Al-Ma'arij, pada ayat ke-18, di sini dikumpulkan dan disimpan. Kalau tadi dihitung-hitung, wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Kalau di sini lebih umum, harta, bukan hanya duit. Hati-hati. Harta di sini bukan hanya fulus, bukan hanya emas dan perak. Bisa jadi mungkin berupa pakaian, bisa jadi berupa kendaraan, bisa jadi berupa rumah, dikumpulkan, disimpan. Ingat, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, tempat tidur itu pertama untuk dirimu, kedua untuk keluargamu, ketiga untuk tamumu, dan yang keempat adalah untuk syaitan.
Berarti orang itu jangan berlebih-lebihan kalau memiliki harta. Ditumpuk, dikoleksi, sepatu wae piro. Halo. Itu mengumpulkan harta dan menyimpannya. Sepatu nyambut gawe, sepatu nanggone sawah, sepatu kondangan, sepatu gawe turu. Lho ono. Bro, sepatu apa maneh? Ini nanti akan dihisab oleh Allah Jalla wa Ala. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat sepatumu itu? Dari cara yang halalkah? Dan kemana kau manfaatkan hartamu itu? Kadang disimpan. Berlebih-lebihan ini termasuk di antara perbuatan syaitan. Bu, jenengan jilbabe pinten, Bu? Bu, uang niku jane gawe jilbab iku cukup piro? Sak minggu. Halo. Artinya sak minggu iku waktu isok gawe umba-umba. Berapa, Bu? Sepekan itu ganti berapa kali, Bu? Sedino. Satu hari berapa kali? Kok kau nak sing semaur ah? Wedi. Sehari berapa kali ganti, Pak? 2. Boleh. 2 kali sepekan. Berapa? 14. Wis. Taruhlah 14. Pertanyaan Ibu, jilbabin jenengan piro? 14 opo 4 itu baru jilbab, durung tase. Tas kondangan dewe, tas nang pasar dewe, tas nang sawah dewe, tas gawe turu nggawa tas lah. Ingat, menumpuk harta kadang mubazir. Nang omah duwe rice cooker gak cukup telu, alasannya gawe serep. Tapi setiap ada promo, setiap ada diskon, apalagi keluaran terbaru, jari Bu Pak iki ya paling anyar, wingi 3 in 1, saiki 5 in 1. Engko ono 7 in 1, tuku maneh. Itulah makna wajama'a fa'awa. Kau kumpulkan harta dan kau simpan, nggak manfaat. Kadang membeli bukan karena kebutuhan, tapi keinginan. Polane tonggo tuku, melok tuku. Kadang perkorok kerno gengsi, podo kap uang podo duwe, dhewe gak duwe, gengsi. Gaya hidup. Hati-hati. Banyak di antara kita membeli sesuatu ternyata mubazir. Nanti dihisab oleh Allah Jalla wa Ala. Lihat pakaian kita, dulu 1 lemari, sekarang berapa lemari? Bu, ngaku Bu. Tetep siji Ustaz, tetep lemariku siji, tapi biyen lemariku 1 meter, saiki 5. Lemari ini siji, tapi gedene 5 meter. Padha ae. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa Ala tentang apa yang kita simpan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dalam surah Al-Isra kalau tidak salah ayat 26 dan 27 kan disebutkan di situ. Wa atidzal qurba haqqahu wa la tubadzir tabdzira. Jangan kalian menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadzir, pemboros-pemboros itu adalah temannya syaitan. Dan semua pasti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita ambil, kita dapatkan, kita beli.
Min aina tasabau, di mana kau dapat? Wa fima anfaqahu, kemana kau memanfaatkan semua itu? Kemudian ciri dari orang yang diancam dengan hutama, yaitu dalam kalimat atau ayat berikutnya, yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itulah yang dapat mengekalkan dirinya. Apa yang dimaksud mengekalkan dirinya? Padahal dia yakin sebetulnya dia bakal mati. Nggak ada Pak manusia yang merasa dirinya akan hidup selama-lamanya. Nggak ada. Meskipun orang kafir. Karena itu sunnatullah dan aksioma yang diakui oleh seluruh manusia, mukmin ataupun kafir. Nek menungso iku mesti bakal mati. Nggak ada orang yang yakin dia hidup selama-lamanya di dunia ini. Nggak ada. Tapi apa yang dimaksud di sini? Dengan harta itu mereka meyakini akan mengekalkan dirinya. Bisa jadi yang dimaksud mengekalkan dirinya, mengekalkan kekuasaannya, mengekalkan keturunannya. Iki dunyoku iki gak kira entek dipangan, petung turunan, sehingga namanya tetap abadi. Anak keturunanku bakal tetap mengenang diriku, karena sayalah yang mencari kekayaan dan anak keturunan saya yang menikmati. Saya menjadi mungkin barangkali apa istilahnya, Godfather, yang selalu dikenang terus dari zaman ke zaman. Tempat saya selalu dikenang, wajah saya selalu dikenang, kekal namanya. Padahal para bapak ibu saudara sekalian, untuk mengekalkan diri kita itu bukan dengan harta. Lihat para nabi, para rasul, namanya dikenang sampai hari ini. Sampai hari ini namanya dikenang. Dan orang tidak lupa, selalu menyebut. Tapi mereka mengekalkan pahala yang terus menerus itu. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mewujudkan keimanannya dalam bentuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat para nabi, para rasul, mereka tidak bergelimang harta, tapi namanya sampai hari ini dikenang. Lihat Rasulullah contohnya, setiap hari 24 jam tidak pernah lepas dari membaca, mengucap, menyebut nama beliau. Inilah contoh nama yang kekal abadi. Meskipun orangnya sudah berada di barzakh, jasadnya berkalang tanah, tapi namanya tetap dikenang. Kekalnya bukan dengan harta. Kira-kira dengan apa, Pak? Halo? Kekalnya yaitu dengan ilmu. Innal anbiya'a la yuwarrithuna dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mereka adalah yuwarrisul ilma, yaitu mewariskan ilmu. Makanya para ulama mereka namanya dikenang karena karya-karyanya, karena ilmu. Coba kalau kita meninggal tidak ada ilmu, atau paling tidak dengan ibadah, ilmu yang diterapkan dalam bentuk amaliyah ibadah, maka orang itu setelah mati selesai, tidak akan dikenang. Maka kekalkan diri kita kalau kita pengen kekal, bukan dengan harta. Kalaupun dengan harta, wujudkan harta itu dalam bentuk jariyah. Nabi bersabda dalam hadis Muslim dan juga dalam Sahih Abu Dawud,
idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasati asya. Jika anak Adam itu mati, putus amalnya kecuali 3 perkara. Ini Pak yang dapat mengekalkan kita terus pahala mengalir. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ingat 2 istilah ini jangan dilepas, satu paket. Sedekah belum tentu jariyah. Dan amal jariyah tidak harus dengan duit yang banyak. Kadang dia sedekah banyak tapi tidak jadi jariyah. Tidak untuk kepentingan kejayaan Islam. Hanya sekedar makan-makan selesai. Paling menit dadi nopo, Pak? Halo? Ayo mangan kabeh meledos sampai wetengmu meledos wis. Besok sudah berubah jadi pupuk. Tapi tingkatkan nilai harta itu menjadi jariyah yang mengalir terus, di mana uang ini dipakai untuk perjuangan Islam, untuk penegakan syariat, untuk membangun tempat ibadah, untuk membangun tempat pendidikan. Ini mengekalkan harta sehingga nama itu akan tetap terus dikenang. Tapi kadang ada orang salah memahami sebagaimana ayat ini. Dia menyangka bahwa hartanya dapat mengekalkan dirinya, dikenang karena apa? Pernah dulu mencatat rekod orang yang terkaya di dunia. Lihat Qarun. Memang dia banyak hartanya. Apakah kekal kekayaannya? Tidak. Selesai. Allah hancurkan semuanya. Dan kalaupun dia terkenalnya buruk atau jelek. Ya buruk mbek jelek padha ae. Terkenal keburukan dan kejelekannya, tidak terkenal kebaikannya. Itulah orang yang menganggap bahwa hartanya dapat mengekalkan dia di dunia. Tapi ternyata tidak. Kalla, katanya, sekali-kali tidak. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Apakah hutama itu? Wa ma adraka mal hutamah. Apakah hutama itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah, di mana api itu al-muqadah, menyala-nyala dengan penuh gejolak, dengan tekanan yang tinggi. Kalau sudah dengan tekanan tinggi itu pasti lebih panas. Sama seperti apa? Masak, kalau pakai api yang bertekanan dia cepat matang. Dan ini bukan tujuan untuk matang, tapi terus dia disiksa. Bahkan dia ditempatkan di tempat yang tidak akan pernah bisa keluar manusia itu. Kalau bahasa kita mungkin barangkali di presto, nggak bisa keluar. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai kepada hati. Ingat, hati di sini bukan kolbun. Kalau kolbun itu bisa jadi hanya jantung. Kalaupun dia berupa fisik, mungkin adalah apa? Mungkin liver atau hepar, hati secara fisik. Tapi di sini bukan kolbun, tapi fuadun. Apa fuad? Jamaknya afidah, yaitu hati nurani. Makanya api neraka ini bisa tembus membakarnya sampai ke jiwa. Lebih sakit mana, Pak? Sakit hati yang fisik atau sakit hati yang non fisik, Pak? Halo? Kalau hatinya barangkali kena liver, sakit ya. Tapi jiwanya tidak sakit. Masih kemungkinan dia merasakan kebahagiaan. Tapi
Walaupun hati secara fisiknya, livernya sehat, jantungnya sehat, tapi kalau jiwanya sakit, justru itu sumber dari semua sakit tubuhnya, karena berangkat dari jiwa yang sakit. Itu baru di dunia. Nanti di akhirat, para bapak ibu saudara sekalian, hati nurani yang tidak lain letaknya ada pada jiwa. Siksa Allah itu sampai tembus ke sana. Dan bukan hanya itu. Innaha alaihim muqsadah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, samping, dipres, tutup. Kira-kira kalau alat sekarang yang panasnya supaya meningkat disebut apa tadi Pak? Alat presto. Supaya tulangnya jadi apa? Lunak. Ditutup rapat neraka itu, tidak ada tempat celah untuk bisa keluar. Dan supaya orang ini tidak lari ke sana kemari, dia diikat di tiang pancang. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka diikat pada tiang-tiang pancang yang panjang. Sudah diikat, nggak bisa kemana-mana. Diikat dengan apa? Dengan rantai yang panjangnya bisa jadi 70 hasta. Diikat dan ditutup rapat neraka itu, sehingga dia tidak akan bisa lari kemanapun. Inilah siksa yang diberikan kepada orang-orang yang pertama. Apa tadi Pak? Al-humazah, pengumpat. Lumazah, pencela, sing hobine meso dan ahli maidu, suka ngilok-ngilokno wong. Ini yang pertama. Yang kedua, kerjanya tiap hari dia ngumpulkan harta, tidak dikeluarkan hartanya di jalan Allah, baik yang wajib berupa nafkah, zakat, ataupun yang sunnah berupa sedekah. Dan dia menganggap bahwa dengan semua itu dia akan mendapatkan kekekalan dalam kehidupan dunia ini. Padahal tidak demikian. Orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah ini, pasti dia akan mendapatkan siksa sebelum dia masuk ke dalam jahanam melalui pintu hutama. Tapi ketika dia di padang mahsyar, dia sudah disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih, yaitu harta-harta mereka dipanaskan di dalam jahanam, kemudian diletakkan di jidat, lambung dan punggung mereka. Inilah diantara ancaman Allah kepada orang-orang. Yang pertama, tidak menjaga lisan. Dan yang kedua, tidak memanfaatkan nikmat Allah berupa harta untuk kepentingan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga pelajaran kita pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita mendapatkan pencerahan, hidayah, taufik, agar kita senantiasa takut kepada siksa Allah tabaraka wa ta'ala, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mewujudkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang sudah 4 atau 5, tinggal beberapa neraka. Yang pertama yaitu Jahim, dan yang kedua Hawiyah. Jahim dan Hawiyah. Mungkin yang akan datang kita langsung gabung dua neraka Jahim dan Hawiyah ini. Siapa orang-orang yang melalui pintu Jahim, dan siapa orang yang melalui pintu Hawiyah. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.